أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Shadaqallahul Azim. Perkenalkan, saya Destia Amalia Utami dari Ilmu Pendidikan Agama Islam 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 sampai ayat 24, mulai dari pembacaan ayatnya dan penjelasan mengenai identitas suratnya, asbabun nuzulnya, keutamaannya, serta tafsiran ayatnya. Alhamdulillah, di awal kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 sampai ayat 24. Untuk selanjutnya, kita memasuki penjelasannya. Yang pertama, mengenai identitas dan asbabun nuzul Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini merupakan surat ke-59 yang berjumlah sebanyak 24 ayat. Surat Al-Hasyr yang artinya penyerangan. Surat ini termasuk surat Madaniyah. Surat ini turun sesudah surat Al-Bayyinah. Dahulu, Ibnu Abbas radhiyallahu anha menyebutkan dengan surat Bani Nadir. Mengapa demikian? Surat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW dengan sekelompok Bani Nadir yang terjadi pada awal tahun keempat Hijrah setelah perang Uhud dan sebelum perang Ahzab. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya dari Sa'id ibnu Jubair yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anha tentang surat Al-Hasyr. Maka ia menjawab bahwa surat itu adalah surat Bani Nadir. Surat Al-Hasyr ini berisi tentang perbuatan makar orang-orang Yahudi Bani Nadir terhadap orang beriman. Mereka mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, surat yang berjumlah 24 ayat juga berisi tentang balasan bagi mereka yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Selanjutnya, keterangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Di situ dikatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika Rasulullah sampai di Madinah, ia mengadakan perjanjian dan jaminan untuk tidak saling memerangi dengan kaum Bani Nadir. Namun, mereka melanggar perjanjian tersebut. Kemudian turunlah surat ini yang intinya mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Selanjutnya, mengenai keutamaan surat Al-Hasyr ayat 22 sampai dengan ayat 24. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 3 ayat terakhir di surat Al-Hasyr yang perlu diamalkan umat Islam agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Maqal Ibnu Yasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, barang siapa mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak 3 kali, yaitu A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim,
kemudian membaca pula 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Dan jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkannya dari Mahmud ibnu Gailan, dari Abu Ahmad Az-Zubair dengan sanad yang sama. Lalu ia mengatakan bahwa hadis ini gharib atau hadis asing. Kami tidak mengenalnya kecuali hanya melalui jalur ini. Namun, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan para ulama ahli hadis dan ahli fikih dan yang lain menyatakan bahwa boleh dan sunnah mengamalkan hadis dhaif untuk fadhail amal dan memotivasi selagi bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Adapun yang terkait masalah hukum seperti halal, haram, jual beli, nikah, tolak, maka tidak boleh memakai dasar hadis kecuali hadis sahih dan hadis hasan. Tafsir Quran Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah menjelaskan Al-Qur'an ini luar biasa. Al-Qur'an adalah penegur yang luar biasa, penasehat yang luar biasa. Al-Quran bisa menghancurkan batu yang besar, gunung yang kokoh, apalagi hati manusia. Harusnya, hati manusia akan luluh dan terenyuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja, kita kurang mendalami Al-Quran. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Di sini, Allah mengingatkan yang paling berhak disembah ialah Allah. Mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Maka Allah sebutkan dalil-dalilnya. Karena Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Alimul Ghaibi Wasyahadah, Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Musawwir, Allah adalah pencipta, dan Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, maka Allah lah yang berhak disembah. Menurut para ulama, ini adalah tauhid al-uluhiyah, berdalil dengan tauhid asma wa sifat, penyembahan hanya kepada Allah dengan tauhid asma wa sifat. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Yang gaib, yang manusia tidak tahu, dan asyahadah maksudnya adalah segala yang nampak di hadapan kita, semuanya Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Rahmanur Rahim. Ar-Rahman adalah yang Maha Rahmat, dan Allah menciptakan 100 rahmat, satu Allah turunkan di muka bumi, dengannya lah manusia saling berkasih sayang, dan Allah simpan 99 rahmat di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahim maksudnya kasih sayang. Kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya. Bahkan orang-orang kafir pun merasakan rahmat Allah. Mereka mendapatkan rezeki di dunia. Kemudian Allah ulangi lagi, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mengapa? Allah berdalil lagi, Huwal Malik, karena dialah sang raja. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang menjadi raja. Allah mengatakan, Akulah sang raja. Mana raja-raja di dunia? Tidak ada. Semua orang dibangkitkan tanpa atribut, tanpa ada jabatan. Semuanya ditinggalkan. Mau kaya, mau miskin, semuanya sama dibangkitkan tanpa berpakaian. Maka kata Allah, Aina mulkul arad. Mana raja-raja di dunia? Tidak ada. Maliki yaumiddin. Allah lah raja hari pembalasan. Al-Quddus maksudnya adalah Allah Maha Suci dan tidak ada aib ataupun kekurangan sama sekali. Maka ialah satu-satunya yang berhak disembah. As-Salam
Maksudnya, Allah selamat dari segala kekurangan dan Allah memberikan keselamatan untuk makhluknya. Al-Mu'min, ada yang mengartikan bahwa Al-Musaddiq, yaitu membenarkan nabi-nabinya dengan mengirimkan mukjizat kepada mereka. Al-Muhaimin adalah yang memelihara, ada yang mengatakan yang maha menjaga dan mengawasi segala sesuatu. Wallahu a'lam. Al-Aziz adalah yang maha perkasa, maksudnya adalah tidak ada yang mengalahkan dan tidak ada yang mendominasinya. Al-Jabbar artinya yang maha memiliki segala keagungan atau yang maha kuasa, yang merupakan semua makhluk tunduk di bawah kehendak Allah. Al-Mutakabbir, Allah adalah yang maha sombong, yaitu maha agung, karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam hadis kursi, kesombongan adalah sarungku dan keagungan adalah selendangku. Barang siapa yang ingin mengusikku pada salah satunya, aku akan melemparkan pada neraka. Maka tidak ada yang boleh merasa sombong dan tidak boleh ada yang merasa agung. Adapun manusia, semua yang ia miliki hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak berhak untuk sombong. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha mencipta, maha mengadakan dan maha membentuk. Al-Khaliq maksudnya Allah yang menciptakan. Apa perbedaan Al-Khaliq dan Al-Bari? Sebenarnya keduanya sama-sama mencipta. Namun menurut ulama, jika Al-Khaliq bersamaan dengan Al-Bari, Al-Khaliq artinya mentakdir atau maksudnya yang memplanning. Kemudian Al-Bari yang mengadakan dan yang mengeksekusi planning tersebut. Kemudian Al-Musawwir yang membentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Maka keseluruhan langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menggabungkan maha perkasa dan maha bijaksana karena Allah dengan keperkasaannya tetap bijaksana. Sebagian orang dengan kekuatannya namun tidak bijaksana, dan banyak orang yang bijak namun tidak perkasa. Namun Allah lah yang maha pemilik keduanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.